Bagaimana menurut pandangan Pak Arif Suroso terhadap fenomena problem produktivitas yang sangat rendah dan problem SDM pertanian ini? Ada sebagaimana dijelaskan oleh Pak Agus tadi, ada gap yang sangat tinggi sekali antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang maju, kaitannya dengan labor productivities, ya. Dan ini jawabannya memang semuanya sepakat bahwa itu ada korelasi dengan pelaku-pelaku dari sektor pertanian dalam arti luas. Ya. Kita semuanya mengetahui dari dulu bahwa perkembangan teknologi ya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lewat SDM yang efektif. Ya. Dan kita sepakat itu semua tentang masalah itu. Sehingga memang jawabannya adalah kalau kita mau meningkatkan produktivitas, ya, mau tidak mau kita harus mulai berbenah ya terhadap kondisi SDM yang ada. Tadi diskusi dengan Gubernur Jabar umpamanya mengungkapkan tentang pelaku pertanian di Jawa Barat. Pelaku-pelaku pertaniannya itu Pak petaninya itu rata-rata usianya adalah di atas 50 tahun. Dan pendidikan di bawah sekolah menengah, ya. Sehingga yang menjadi masalah adalah bagaimana ke depan, siapa yang akan menjadi pelaku dari petani ini, bagaimana menyiapkan petani-petani yang mampu untuk bersaing dengan dunia luar, bagaimana meningkatkan produktivitas, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi ada problem regenerasi juga nih sekarang ya? Iya. Tapi kalau kita bicara soal regenerasi, ini apakah ada faktor, ini faktornya faktor struktural atau faktor kultural nih Pak? Kira menurut Pak Arif? Memang faktor struktural ya. Kita lebih melihat tadi umpamanya berkembang juga bahwa isu yang biasanya menjadi menjadi masalah adalah bahwa di pertanian tidak memberikan jawaban terhadap kebutuhan mereka. Ya, bahwa pertanian tidak memberikan kesejahteraan bagi mereka. Sehingga kemudian ada bergeseran secara terus-menerus ya, tenaga sumber daya manusia yang mau untuk menekuni pertanian ke arah bidang yang lain. Ya, dan ini memang jadi isu sentral. Sebenarnya isu utamanya adalah kepada pembenahan ya terhadap kemampuan SDM tersebut untuk mampu tentu saja lewat kebijakan, lewat bagaimana mengembangkan satu pertanian di wilayah tertentu ya terkait dengan kebutuhan itu. Oke, Pak Agus, kalau tadi dikatakan memang ini masalah regenerasi adalah masalah struktural ya. Masalah struktural berarti dalam bahasa yang paling sederhana adalah memang kondisi politik ekonomi kita memang tidak mendukung untuk pertanian, sehingga minat orang untuk bergerak di bidang pertanian tidak terlalu tinggi. Menurut Pak Agus gimana nih? Apakah kultural seperti di Eropa misalnya, orang tidak mau menjadi petani karena memang image-nya sudah rendah gitu? Tidak mungkin demikian ya. Kita harus melihat secara komprehensif di sini. Ya. Yang saya maksud adalah bahwa sebetulnya, sebagai contoh di Amerika, ya, pada tahun 83 Amerika krisis, ya, karena harga minyak yang naik, maka Amerika mengambil langkah yang radikal, yaitu melihat pertanian ya sebagai sumber bahan baku industri. Ya, bukan untuk makan tapi sebagai sumber bahan baku industri. Maka yang kita bicarakan pertanian bukan lagi padi atau apa tapi fiber, protein, ya, lignin, selulose, katakanlah lipid. Ya, bahasanya jadi lain kalau kita jadikan bahan baku industri. Nah, kurang lebih itulah yang melahirkan kekuatan Amerika, kekuatan Brazil dalam bidang energi. Corn jadi energi, ya, macam-macam ke sana. Nah, kalau kita masuk ke sana, maka pertanian ini menjanjikan, ya. Tetapi sekarang kalau kita lihat di Indonesia, ya, kita melihat pertanian hanya sebagai penghasil primary products. Padahal yang namanya di padi, ya, yang kita nikmati sekarang itu baru mungkin 1/10 nilai yang ada di sana. Ya,
Kita belum bicara sekam untuk energi, kita belum bicara stabilized rice bran, kita tidak bicara silika, 94% silika yang ada dalam abu sekam dan seterusnya. Ya, saya baru berkunjung misalnya ke pabrik hanya mengolah getah pinus ya di Eropa. Katakan satu pabrik bisa menghasilkan 6 sampai 10 billion euro katakanlah. Ya. Nah, maksud saya SDM, kalau kita bicara SDM ke depan, maka SDM yang punya pengetahuan, punya skill untuk bisa mengangkat apa yang tidak kita manfaatkan sekarang, belum kita manfaatkan sekarang, yang dinikmati oleh negara lain, ya kita nikmati di sini. Oke, Ya. artinya poinnya adalah bahwa pertanian harus diindustrikan, harus masuk dalam sistem industri begitu Pak ya. Tapi saya kira kita akan diskusi lebih lanjut. Para pemirsa Agribusiness Expo dimanapun Anda berada, saya kira menarik sekali perbincangan kita terkait dengan soal pertanian kita masa depan. Yang terakhir Pak Agus Sopran sudah menyatakan pentingnya pertanian masuk dalam sistem industri. Tetap di saluran ini